Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal walad, wahai anak, ayyu syai'in hasilun laka, apapun atau sesuatu hasilun laka yang sudah kau dapat, semua yang sudah kau dapat, apapun yang kau dapat, min tahsili ilmil kalami, dari kesibukan mencari ilmu kalam. Ilmu kalam di sini ada ilmu, bukan ilmu kalam ilmu akidah, bukan. Ilmu kalam di sini adalah ilmu debat wal khilaf, ilmu kalam wal khilaf. Kalau ilmu kalam kan, ilmu kalam itu kan secara bahasa kalam ya ilmu ngomong. Cuman dalam disiplin ilmu kalam bisa saja dimaknai adalah ilmu aqidah. Kalau belajar ilmu aqidah mah harus, maka di sini pasti bukan ilmu aqidah, ilmu kalam. Makanya sibuknya para ulama, sebab ada yang mengatakan belajar ilmu kalam adalah haram. Ini kalam yang mana ini? Belajar ilmu aqidah kok haram? Ada orang mendebat, meributkan belajar ilmu kalam itu haram. Nah, dia apa yang dimaksud ilmu kalam? Kalau dimaksud ilmu kalam adalah falsafah sesat, iya. Tapi falsafah, ilmu mantik, ilmu logika untuk mempertajam kecerdasan di dalam masalah-masalah akidah, ya sah-sah saja. Jadi beda maksud, karena beda maksud maka bisa saja bisa kesimpulan. Maka dikatakan oleh para ahlinya, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau ingin menghukumi sesuatu itu adalah setelah punya gambaran yang jelas tentang sesuatu yang dihukumi. Maka ilmu kalam di sini adalah ilmu dialog, ilmu debat wal khilaf. Ilmu debat berdebat. Debat tidak menumbuhkan cinta, debat menumbuhkan permusuhan. Yang kalah tidak insyaf, yang menang tambah sombong. Debat. Wadawawin wal asy'ar, dawawin asy'ar itu kurang lebih sama. Makanya diwan, ada diwan Imam Syafi'i. Diwan itu adalah kumpulan buku tentang syair-syair. Dawawin adalah ilmu tentang syair. Ada mengatakan diwan adalah manajemen, tapi di sini mengarah kepada syair. Cuman mirip. Kenapa diulang-ulang? Tentu ada perbedaan, diwan dan syair ada perbedaannya, tapi secara umum adalah urusan dengan ilmu syair. Wan nujumu, nujum di sini adalah ilmu perbintangan, bisa jadi ilmu perbintangan atau ilmu meramal, ilmu perbintangan. Jadi ilmu kalam wal khilaf ini adalah ilmu bukan yang haram ya. Kalau haram enggak tulis sini. Ilmu kalam, ilmu dialog, ilmu debat. Tapi ilmu debatnya adalah ilmu bukan haram dipelajari. Seperti dawawin, bukan haram dipelajari ilmu tentang membuat syair-syair wal asy'ar. Wan nujum, ilmu perbintangan. Wal arud, ilmu timbangan syair-syair, itu ada timbangan syair. Wan nahwi, bukan haram di sini. Wat tasrifi, bukan ilmu sharaf, bukan haram. Akan tapi ini ilmu-ilmu ini adalah dianggap sebagai ilmu yang tidak menjadi ilmu asas. Ayyu syai'in, apa yang kau dapat hei anakku, kata Imam Ghazali, dari kau belajar ilmu debatmu, ilmu syairmu, ilmu bersastramu, ilmu nahwumu, ilmu sorobmu. Yang dimaksud ilmu nahwu dan ilmu sorob dijelaskan dong, berlebihan di dalam ilmu nahwu sorob, sehingga sampai melupakan hal yang wajib. Itu adalah banyak yang keluar dari batasnya. Sampai sebetulnya di dalam ilmu disiplin ilmu yang ada di dalam Islam tentang ilmu sorob, ilmu
Nahwu itu sebetulnya kan digelari dengan ilmu alat kan. Ilmu alat itu untuk sesuatu yang lainnya. Bukan kita berhenti pada alat. Alat pisau itu alat untuk nyembelih kambing. Masa pisaunya digigit? Bukan begitu. Jadi nahwu sorab itu ilmu alat. Hendaknya setelah dia mulai mengerti ilmu nahwu dan sorab, langsung beralih kepada kambingnya. Begitu loh. Kalau pisau. Kalau ilmu nahwu sorab langsung beralih kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran hadis dengan bahasa Arab. Untuk memahami. Mestinya begitu. Ada orang yang terus hanya berkecimpung dalam dunia itu, nahwu sorab, berlebihan. Itu kan tadhi'il umur, kata Imam Ghazali itu, nyia-nyiakan, membuat usiamu tu sia-sia, umurmu sia-sia. Selesai. Di sini hampir semua naskah berbunyi bikhilafi dzil jalali. Apa yang dimaksud? Bikhilafi. Tapi ada naskah lain berbunyi lebih enak. Naskah lain berbunyi, memang belajar kitab lama itu harus banyak naskah. Kita ngumpulkan naskah ini yang paling cocok kemana ini. Nah ada, ini sumpahnya Imam Ghazali. Kita menemukan naskah berbunyi. Makanya waktu kita renungi bikhilafi dzil jalali, masa dalam irama berbeda dengan dzil jalali dengan Allah. Mana ilmu nahwu bertentangan? Enggak ada bertentangan ilmu nahwu. Maka ada naskah lain bunyinya gini. Bijalali dzil jalali, sumpah demi keagungan zat yang maha agung, inni ra'aitu, aku melihat. Nah ini kayaknya bersumpah beliau itu. Yang gitu loh kayaknya. Mohon dicatat, ini mungkin jarang ditemukan di naskah-naskah yang ada. Seperti ini berhenti sampai sini naskah. Serentai. Tadhi'il umri. Baru bijalali dzil jalali, demi keagungan, kayak bi'izzatillahi gitu loh. Bi'izzatihi wa jalalihi, seperti itu. Bijalali dzil jalali, dengan keagungan zat yang maha agung, demi zat yang memiliki keagungan, demi keagungan zat yang memiliki keagungan itu. Demi keagungan zat yang memiliki keagungan, ini baru dia ngomong ra'aitu, aku menemukan, maksudnya demi Allah saya menemukan, fi Injili Isa, di dalam Injilnya Isa. Nggak tahu ini naskah yang mana. Naskah ini Injil kan satu tapi banyak model versi-versinya. Alaihi salatu wassalam. Ini termasuk jenis Israiliyat ya. Ada sesuatu yang boleh dinukil dari Bani Israel. Dari kitab-kitab suci yang dikatakan itu dahulu kitab suci, biarpun ada perubahannya, masih boleh kita menukilnya dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Maka Nabi menyebutkan hadithu an bani Israila wala haraj. Boleh kau mengambil pengetahuan ilmu dari Bani Israel, tidak ada masalah, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa disebutkan dalam Injil itu? Min sa'ati ayyu doa mudhafilah itu. Bukan min sa'atin ya, ada naskahnya bu sa'atin. Makanya Buya tuh pengen naskahnya yang pengen sesuai supaya ada pembenahan naskah ya. Min sa'ati ayyu doa, dari saat diletakkannya al-mayyitu mayyit alal jina, bukan jaya, al janazah mayitnya, al jinazah keranda tempatnya, tempat mayitnya. Nah, di situ pakai apa? Jaya. Alal jinazati ila ayudha ala syafiril qabri, sampai dikiring, dibawa, diletakkan di bibir kubur. Yas'alullahu, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya bi'azamatihi, dengan keagungannya, minhu kepada orang tersebut, bertanya arba'ina su'ala, sepanjang itu Allah bertanya tentang 40 pertanyaan. Bukan hadis, tapi dinukil dari Bani Israel. Kalau tidak bertentangan dengan syariat sangat mungkin benar, sebab namanya Injil itu wahyu dari Allah.
Taurat wahyu dari Allah. Tapi ada perubahan. Dan memang perubahannya adalah hal yang sangat prinsip, masalah ketuhanan. Tapi kalau masalah akhlak yang lainnya masih mungkin sekali benar selagi tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Awaluha, yang pertama adalah bunyinya begini, yaqulu, Allah bertanya. Allah berfirman, "Abdi, hai hambaku, taharta manzaral khalqi." Taharta, kau bersihkan, kau sucikan dirimu dari pandangan makhluk. Maksudnya apa? Kau ini action benar. Di depan orang tampak baik, perilakumu, bajumu, semuanya depan manusia kau berdandan. Hah? Sinin bertahun-tahun. Wa ma taharta, tapi kau tidak pernah berpikir untuk mensucikan mandori dari pandanganku. Saatan, sesaat. Ini yang diseru orang bodoh. Yang sudah meninggal dia bodoh. Semasa hidupnya dia hanya pengen dipandang hebat, sukses oleh manusia, bukan sukses menurut Allah. Maka ditegur, "Hei hambaku, kau itu hanya pengen dipandang sukses oleh manusia. Tidak pernah kau berdandan untuk aku pandang." Sementara Allah melihat apa? Innal yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati. Ada orang hanya mendandani zahirnya, tapi tidak membenahi hatinya, tertipu dia. Karena apa? Hati itu adalah yang dilihat oleh Allah. Wa mataharta manzari sa'atan, dan engkau tidak membenahi, mensucikan, memperbaiki pandanganku. Maksudnya yang aku lihat, biarpun sesaat, kamu ini bagaimana? Kamu rajin berdandan untuk manusia, tidak berdandan untukku. Wa kulla yaumin, setiap hari, angduru. Ayo tulisan di mana itu? Ayo naskahnya gambarnya. Angduru fi qalbika. Aku melihat. Bukan yang duru, angduru, Allah yang melihat. Angduru fi qalbika. Banyak naskah ya, naskahnya macam-macam. Mungkin sambil dibenahi ya. Benahi bukan Buya benahi, Buya ngambil dari naskah lain karena kitab kita. Angduru fi qalbika, aku melihat ke hatimu. Wa yaqulu, dan Allah kemudian berfirman lagi, tambahan firman-Nya. Mau ditemukan firman Allah, yaqul, dan Allah berfirman, "Ma tasna'u li ghairi." Dalam naskah lain bi ghairi. Ada sebagian bi ghairi. Bi ghairi bisa babi. Bisa babi ghairi atau li ghairi, karena apa yang kau lakukan? Apa yang kau buat dari kebaikan untuk selainku? Bagaimana maksudnya? Istifham, maksudnya. Bagaimana itu maksudnya apa maksudnya? Apa yang kau lakukan? Maksudnya, bagaimana kau bisa melakukan sesuatu untuk selainku? Wa anta mahfufun bi khairi, sementara engkau adalah diliputi dengan kebaikan dariku. Aneh sekali kau ini, hai hamba Allah, hambaku yang ngasih kebaikan aku. Kalau guyonan, dalam guyonan diskusi hidup indah dalam rumah tangga ini, sering kita guyonan. Ada istri itu Masya Allah, suami belikan baju bagus-bagus. Rupanya baju bagus itu hanya untuk kondangan pengantin. Giliran sama suami adalah apa? Daster bau bawang gitu loh. Ini yang meraya. Bagaimana kira-kira ya? Atau kamu belikan baju, belikan sesuatu untuk seseorang, mestinya kan untuk dipandang indah, bukan dipakai. Atau menggunakan sesuatu tidak semestinya. Baru diberikan kopiah atau baju, langsung dipakai lap.
Kecewa enggak kira-kira? Kecewa. Ya Allah, pakai lap kasih. Kan enggak enak. Lah ini, kamu itu aku beri rahmat, kebaikan aku beri kepadamu wahai hambaku. Tapi kau ternyata berbuat bukan karena aku. Waduh. Kemudian dia ama anta fa asammu la tasma. Ini juga banyak naskah ya. Banyak naskah. Ada imma anta fa asammu. Imma anta enggak pakai fa, asammu tasma. Maka sudah kita pilih. Ini ada yang kebuang atau dikira-kira. Imma anta asammu la tasma. Gitu. Imma anta asammu la tasma. Jadi kalau modelnya begitu tadi, yang ngasih kebaikan Allah. Kau berbuat bukan untuk Allah. Allah melihatmu setiap saat. Padahal Allah penciptamu. Kau lebih senang berdandan untuk selain Allah. Kamu tuh imma anta asammu la tasma. Apakah kau ini tuli? Enggak pernah dengar berita-berita kebaikan, kebenaran. Ada yang dibuang, awala ta'kil atau udah berakal. Jadi apakah kamu ini tidak berakal atau memang kamu ini tuli? Maksudnya ada barang jelas, ada ini sesuatu yang jelas, enggak kamu lakukan. Apakah kamu ini tidak berakal atau kamu tuli, enggak bisa dengar dikasih tahu, enggak bisa paham? Itu. Kembali kepada apa ini maksud Imam Ghazali rahimahullah. Tulus deh. Kamu itu sudah kiai loh. Ini yang dinasihati Imam Ghazali kan ulama. Kamu itu sudah ulama. Sudah benar hati atau belum? Hanya actionmu saja pengen dipandang baik oleh manusia. Kamu tidak pernah berpikir bagaimana dipandang baik oleh Allah. Kamu berbuat untuk manusia sementara semuanya yang kau gunakan itu adalah pemberian dari Allah. Tidak, dengan Allah kau tidak pernah nampakkan kebaikan. Terus bagaimana kamu tuh? Apa kamu ini tuli gak paham dikasih tahu atau gila, tidak berakal? Ini nasihat untuk semua ini. Maka nasihat untuk semuanya bahasanya yuk kita tata hati kita. Allah melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum. Bukan amal zahir dan bukan bentuk kita ini. Innallaha la yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian semuanya.